Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan juga keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu karbohidrat polisakarida pati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lid Setiawati dengan NIM 20150330063 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saya di Nurmal Damayanti dengan NIM 20000330067. Saya Freddy Prastika dengan NIM 20000330088. Saya Sifar Zeta Faradila dengan NIM 20000330094. Saya Oriza Widarma dengan NIM 20000330097. Saya Farhan Kamal Aksan dengan NIM 20000333108. Baik, kemudian untuk rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama yaitu sesi pembukaan, kemudian yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Saudari Dini Nurmala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama itu ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim-enzim yang spesifik kerjanya. Dalam bahan makanan, polisakarida berfungsi sebagai penguat tekstur, contohnya yaitu selulosa dan pektin, dan sebagai sumber energi, contohnya pati. Next. Kemudian pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik. Sifat pati dipengaruhi oleh panjang rantai C dan lurus atau bercabang rantai molekulnya. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas, yaitu fraksi terlarut atau amilosa dan fraksi tidak terlarut, yaitu amilopektin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dini sudah memaparkan materinya. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Freddy Prastika. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya penjelasan mengenai gelatinisasi. Dalam suatu jaringan tanaman, pati mempunyai bentuk granula atau butir yang berbeda-beda. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat tidak dapat kembali pada kondisi semula. Perubahan tersebut disebut sebagai gelatinisasi. Gambar di samping merupakan contoh gambar amilosa dan amilopektin pati menurut Charlie 1970. Next. Berikut ini merupakan gambar granula pati dan beberapa komoditi menurut Martin 1979. Dari keenam gambar tersebut meliputi gambar tepung beras, pati beras, tepung jagung, pati jagung, tepung kentang, dan tapioka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Freddy sudah memaparkan materinya. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Siva Arzeta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Gelatinisasi terjadi bila suspensi pati dalam air dipanaskan. Beberapa perubahan selama terjadinya gelatinisasi dapat diamati. Mula-mula suspensi pati yang keruh seperti susu tiba-tiba mulai menjadi jernih pada suhu tertentu tergantung jenis pati yang digunakan. Terjadinya translusi larutan pati tersebut biasanya diikuti pembengkakan granula. Bila energi kinetik molekul-molekul air menjadi lebih kuat daripada daya tarik-menarik antar molekul pati di dalam granula, air dapat masuk ke dalam butir-butir pati. Hal inilah yang menyebabkan bengkaknya granula tersebut.
Suhu gelatinisasi tergantung pada konsentrasi pati dan berbeda-beda bagi tiap jenis pati dan merupakan suatu kisaran. Suhu gelatinisasi dapat ditentukan dengan viskometer dan juga polarized mikroskop. Jadi makin kental larutan, suhu tersebut makin lambat tercapai. Sampai suhu tertentu, kekentalan tidak bertambah, bahkan kadang-kadang turun. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa konsentrasi terbaik untuk membuat larutan gel adalah 20%. Makin tinggi konsentrasi gel yang terbentuk, makin kurang kental, dan setelah beberapa waktu viskositas akan menurun. Next. Selain konsentrasi, pembentukan gel juga dipengaruhi oleh pH larutan. Penambahan gula juga berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Seperti yang terlihat pada gambar, pembentukan gel optimum ada pada pH 4-7. Bila pH terlalu tinggi, pembentukan gel makin cepat tercapai, tetapi cepat turun lagi. Sedangkan bila pH terlalu rendah, pembentukan gel menjadi lebih lambat, dan pada pH 4-7, kecepatan pembentukan gel lebih lambat daripada pH 10. Penambahan gula juga berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gula akan menurunkan kekentalan. Hal ini disebabkan gula akan memikat air sehingga pembengkakan butir-butir pati terjadi lebih lambat. Akibatnya suhu gelatinisasi lebih tinggi. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Siva Arsita. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Saudara Farhan Kamal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk retrogradasi dan sinersis. Molekul-molekul amilosa akan terus terdispersi asalkan pasta pati dalam keadaan panas. Jika pasta dingin, maka energi kinetik tidak lagi cukup tinggi untuk melawan kecenderungan molekul-molekul amilosa untuk bersatu. Proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi disebut retrogradasi. Lanjut. Sebagian besar pati yang telah membentuk gel apabila disimpan untuk beberapa hari akan membentuk endapan kristal di sekitar wadahnya. Bila gel dipotong dengan pisau atau disimpan untuk beberapa hari, air tersebut dapat keluar dari bahan. Keluarnya atau merembesnya air cairan dari sebelumnya. Masih slide sebelumnya. Keluarnya atau merembesnya cairan dari suatu gel dari pati tersebut disebut sinersis. Next. Baik, untuk pemecahan pati oleh enzim ini, enzim pada tanaman yang dapat menghidrolisis pati adalah beta amilase, alfa amilase, dan fosforilase. Beta amilase dapat memecah pati menjadi fraksi-fraksi kecil. Contohnya pemecahan amilosa menjadi maltose. Disakarida dari glukosa, apabila beta amilase direaksikan pada pati biasa hanya diperoleh 60% sampai 70% dari hasil maltose teoretis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Farhan. Kemudian selanjutnya penyampaian materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Oriza Bidharma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk pemecahan pati oleh enzim, kemampuan amilase dalam hidrolisis jauh lebih hebat dari amilase. Enzim amilase ini dapat menghidrolisis pati menjadi fraksi molekul yang terdiri dari 6-7 unit glukosa. Enzim fosforilase dapat memecah ikatan 1,4 glukosidik pati dengan bantuan asam atau on-fosfat, sedangkan amilase sendiri memerlukan molekul air. Kemudian
Kemudian untuk reaksi dengan iodin, pati yang mengikat iodium menghasilkan warna biru. Hal ini disebabkan struktur heliks molekul pati yang berkaitan dengan molekul iodium membentuk warna biru. Pati yang dipanaskan akan membuat spiral merenggang dan melepaskan molekul iodin hingga warna biru hilang. Pati memantulkan warna biru dengan polimer glukosa lebih besar dari 20. Kandungan polimer 6, 7, dan 8 memberi warna coklat dan kurang dari 20 polimer berwarna merah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudara Orja atas pemaparan materinya. Demikian, next. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.